kembali lagi bersama Aido, Aiman dan Fadol. tugasku didengar olehmu. Oke, Aiman, gimana nih kabarnya sebelum? Alhamdulillah Fadol. Alhamdulillah sehat. Ini gimana nih Fadol kabarnya nih? Alhamdulillah sehat ini kabar saya ini. Kayaknya kita nih podcast bakal ngebahas isu apa sih? Ini jujur. Gua lihat kayaknya akhir-akhir ini tuh dunia ini khusus Indonesia ya itu Iya. gak baik-baik saja dong. Gak baik-baik saja ya. Jujur, gue lihat kayak kita kan punya target bahwa di 2045 itu bakal ada apa sih namanya? Indonesia emas, Golden era kan. golden era ya. Tapi nyatanya kok gue lihat kayak kok anak muda zaman sekarang kok nggak ada goldennya gitu dong. Iya, tapi kayak semakin amburadul gitu ya. Jujur, Iya. bener banget. Gue lihat kayak degradasi moral tuh bener-bener turun. Nah, lu lihat gak? Gue kemarin lihat berita kayak ada seorang anak yang dihukum tuh sama gurunya, emang karena salah anaknya, tapi Iya. gurunya yang masuk penjara. Zaman sekarang itu degradasi moral tuh nomor dulu. Nah, itu masalah yang sebenarnya harus dipikirkan oleh Indonesia. Iya, oleh pemerintah. Bener. Jangan cuma kita. Pernah nggak sih lu nanya sebenarnya masalahnya dari mana? Nah, iya, maksudnya tuh dari kitanya apa dari siapanya gitu ya, Man? Jujur, terakhir juga bukan siapa-siapa ya. Iya. Dan gue pikir kayak kenapa kita nggak belajar dari sejarah aja? Sejarah. Kayaknya cocok ya belajar sejarah ya. Masuk gak sih? Masuk ya. Kalau kita sorot ya, sebenarnya masalah yang terjadi hari itu ini relate banget tau sama kayak masa-masa sebelum Rasulullah turun. Iya. Akhir. Zaman jahiliyah. Bener banget dong. Itu tuh zaman-zamannya pokoknya kebodohan banget. Benar. Kebodohan dalam artian bukan berarti mereka orang-orang yang bodoh ya teman-teman. Enggak. Iya, Tapi teman-teman. kebodohan ini dalam arti bahwasanya perilaku mereka sungguh-sungguh. Di antaranya apa aja tuh Dol? Di antaranya kayak kayaknya pemerkosaan. Betul, bener. Pemerkosaan. Terus apa lagi? Pembunuhan juga. Pembunuhan, betul. Terus Minuman Arab, sekarang juga perbudakan dan lain sebagainya. Bahkan nih disclaimer nih, dulu di zaman jahiliyah bahkan bukan pemerkosaan, itu kayak lu tuh punya kayak istri lu gue punya istri, Iya. punya istri. Kita tuker istri. Goblok banget sumpah jangan. Iya. Gak boleh nih, ntar gini aja ya. Iya. Ya kayak gitu dah pokoknya. Nah, dan yang paling gue sorot adalah kita kan itu sebagai mahasiswa ya, gue kadang mikir kayak kenapa sistem pendidikan di Indonesia tuh nggak kayak ke Rasulullah gitu yang udah jelas bahwasanya dia berhasil ngebangkitin bangsa Arab cuma dalam waktu 23 tahun. Tapi sekarang itu malah kenapa turun gitu ya? Nah, Sedangkan kita tuh harus mengikuti sunnah-sunnah Rasul. terus kalau kita lihat dari sejarah nih, Iya. gue tanya Rasulullah dakwah berapa tahun tadi? 23 tahun. 13 tahun di mana? 13 tahun di Arab. Dua juga di Arab, Adol. Di 13 tahun di Madinah. mana? Salah. Di mana sih? Di Mekah. Di Mekah, iya. 13 tahun di Mekah, Mekah. 10 tahun di Madinah. Iya. Gue tanya 13 tahun Rasulullah di Madinah ngapain aja? Dakwah benar maksudnya secara spesifik apakah mereka belajar tentang sains? Tidak. Apa yang mereka belajar dulu? Dikasih moral itu. Betul, namanya akidah. Itu yang Rasulullah tekanin kepada sahabat-sahabatnya. Seperti siapa tuh sahabatnya? Ini mau langsung sahabat ini. Iya. Ada satu tokoh yang benar-benar gue kagum, namanya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Lu tahu ceritanya? Kayaknya sedikit tahu tapi Boleh. Lu iya. cerita dulu dah, ntar gue tambahin. Oke teman-teman. Cerita apa dulu? Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu beliau itu orangnya akidahnya itu benar-benar kuat. Nah, sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq itu Ya, secara sederhananya Abu Bakar ini Gimana ya? orangnya dia baik hati. iya baik hati juga ya. Bahkan bisa dikatakan kalaupun ada yang mengatakan bahwasanya kalau misalkan ada nabi selanjutnya bisa jadi Abu Bakar yang jadi nabi. Tapi kita tentu tahu nggak akan ada nabi selanjutnya kan? Karena Iya. Abu Anbiya siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, satu hal yang paling disorot dari Abu Bakar ini, dia ini orang yang paling terjaga. Bener banget. Dia orang paling terjaga. Bahkan sebelum itu kan dia hidup beberapa tahun lebih muda dari Rasulullah kan. Dia hidup sezaman, terus dia pun hidup di masa-masa jahiliyah. Tapi kerennya lagi dia itu benar-benar terjaga. Karena dia salah satu sahabat yang nggak pernah nyentuh Arab. Dan itu kadang orang kayak Abu Bakar ini terkenal karena kelembutan hati kan. Dia itu orangnya baik, dikit-dikit bisa nangis, ada kebaikan dikit, nangis mulu dah. Tapi ada satu momen yang benar-benar krusial. Apa tuh? Lu tahu kan bahwasanya Islam ini dibentuk oleh Rasulullah kan? Iya, Rasulullah. Dia yang paling jadi tolak utama kan sebagai nabi. Bayangin bahwasanya ketika penyangga itu, lu bayangin sebuah bangunan. Anggaplah Rasulullah sebagai penjaga nih, sebagai tiangnya. Iya. Ketika Rasulullah wafat, lu bisa bayangin gak sih betapa kekacauan di kaosnya waktu itu? Benar-benar. Lu kenal Umar bin Khattab? Kenal. Itu Umar tuh sampai marah-marah bahwa nggak percaya bahwasanya Nabi Muhammad itu meninggal. Dia sampai bawa pedang dia. Terus siapa yang katanya Nabi Muhammad meninggal dia. gua bunuh? Tapi di sini, Sampai segitu, di sini betapa kuatnya pendidikan atau bahasa Arab itu tarbiyah dari Rasulullah Iya. pada Abu Bakar. Dia langsung kayak dia menyadari Umar bahwasanya ada satu ayat yang mengatakan bahwasanya Muhammad adalah Rasul. Iya. Muhammad itu cuma Rasul, dia bukan Tuhan. Dia manusia biasa, ya wafatnya wajar. Di situ Umar baru kok wah betul-betul kaos waktu itu Abu Bakar yang nyadarin itu. Bener banget jadi cuma gitu. Nah, tapi ya sebagai umatnya Rasulullah
Jadi Nabi Muhammad tuh gagal nggak sih dalam menyampaikan dakwah, dan sekarang tuh dunia tuh malah makin buruk ya? Iya, makin buruk. Sebenarnya kita Rasulullah tuh udah pernah bilang, dia udah Iya. pernah bilang bahwasannya yang paling atau generasi paling baik itu generasiku, itu aku dan para sahabat, setelahku dan setelahku, itu yang paling baik tuh. Dari situ Rasulullah udah tebak bahwa dari sana pasti bakal ada penurunan. Iya. Jadi ya kita tahu bahwasannya sekarang udah gak baik aja. Iya, sekarang tuh makin di sosial media juga yang namanya perempuan itu Udah nggak ada harganya. udah nggak ada harganya, kita udah kayak mengumbar aurat. Akhirnya kayak mereka tuh dikasih tahu, Iya. tapi kok malah nolak Bas. Iya. Mereka nolak. Tapi kayak tidak menghargai kedakwaan Rasulullah nggak sih kalau gitu ya? Gimana ya? Karena mungkin ini pun kayak kita ini khususnya Indonesia ya. Iya. Indonesia ini muslim, tapi bukan, kata gue mereka muslim tapi bukan muslim. Contoh nih, mereka tuh contoh hal sederhana ya. Kayak banyak orang yang notabene muslim, tapi ketika menjalani kewajiban notabene jadi berubah, jadi sekarang itu orang soleh. Padahal soleh itu tingkatannya lebih tinggi lagi mas. Maksudnya orang yang contoh orang sholat 5 waktu yang ngaji, ya itu standar muslim dong. Iya. Itu juga belum tentu soleh. Nah paradigma sekarang atau pandangan sekarang, bahwasanya orang yang rajin sholat itu udah soleh. Iya. Padahal itu maksudnya itu standarnya mbak. Masih harus kewajiban itu. Iya itu kewajibannya. Yang jadi pertanyaan kenapa lu kata sholat? Iya, benar banget ya. Nah, karena kata gue juga di sinilah permasalahan pendidikan. Iya. Yang ada di sekarang maksudnya. Di era akhir Zaman akhir ini. zaman dibilang akhir zaman sih ya. Iya. Iya. Makanya gue tekanin bahwasanya pemerintah coba dong kita, maksudnya tekanin itu di masalah akidah gitu loh. Iya, akidah, pendidikan. Kalau misalkan akidah yang jadi utama, kita lihat bahwasanya ini, pernah nggak sih lu dapat pertanyaan bahwa ketika udah beres tuh Rasulullah wafat, pernah nggak sih 100 tahun dari itu apa yang terjadi? Iya juga. Udah 100 tahun dari itu Rasulullah wafat, di situ muncul nama dinasti Umayyah. Iya. Itu masa prime-nya, masa prime umat Islam, ekspansi secara besar-besaran. Percaya nggak sih lu dong, bangsa Arab yang dulunya orang bodoh, yang paling Iya. terbelakang, mereka bahkan nggak punya nggak punya kekuasaan yang sebesar Persia Romawi, tapi dalam 100 tahun mereka yang berkuasa. Gila nggak sih? Gila banget tuh ya. Di mana letak utamanya? Akidah. Ya, ada. Makanya kata gue, kita pengen selesaiin bangsa Indonesia, kenapa nggak lewat akidah aja? Iya sih, kayak kurang lewat akidah itu ya. Lu pernah bayangin nih, kalau misalkan dulu pendidikan yang lo terapin di masa sekarang, mungkin nggak sih ada korupsi? Nggak ada. Bener kan? Bener. Mungkin nggak sih ada orang yang jadi seorang pemimpin yang zolim, manggil Nggak ada, order? nggak ada. Nggak mungkin, nggak mungkin. Masanya di mana? Akidah itu nggak akidah. Kayaknya kita minim banget akidah. Lo kita agak benci sih. Lo punya nggak sih satu role model dari sejarah yang mulai jadi panutan sampai sekarang? Sejarah. Dari orang-orang zaman dulu tuh, dari sejarah muslim. Lo punya nggak sih role model? Kalau model saya sih ya Rasulullah. Selain Selain itu, Rasulullah, selain selain itu, Rasulullah. ya. Nah, itu udah pasti seorang sih. Semua orang ya. Ini tuh. Selain itu saya sih ke Ali bin Abi Thalib juga. Keren sih. Jujur, ya. Ali bin Abi Thalib itu dia tuh sabar, terus dia pintar, terus dia apa ya? Kalau Ali sih, gue yang paling nyobain itu kisah cintanya tau. Lo tau kisah cintanya tuh? Gimana dengan siapa coba? Jessica. Sekian Rasulullah. Iya. Bukan Iya, Jessica. istrinya. Putrinya. Putrinya. Siapa namanya? Si Aisyah. Aminah bukan sih ya? Fatimah. Fatimah ya. Sorry guys ya. Bercanda. Iya. Ya si Aisyah si Ali ini kan dia nikah sama Fatimah kan. Dan itu makanya gue katain bahwasanya 4 khulafaur rasyidin itu mereka punya keunggulan masing-masing. Dan lu sadar nggak 4 khulafaur rasyidin ini mereka punya hubungan yang dekat sama Rasulullah keluarga? Ya Ali. 4-4-nya dong, bukan cuma Iya. Ali. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu mereka punya hubungan dekat. Abu Bakar dari siapa coba? Dia jadi hubungan keluarga sama Rasul. Dari istrinya. Ya benar, istrinya siapa? Istrinya Aisyah. Aisyah, pardon. Dia kan putri Abu Bakar, nikah sama Rasulullah. Umar dari siapa coba? Dia jadi hubungan Dari keluarga. pamannya. Bukan. Oh, dari siapa ya, Pak? Anaknya juga. Anaknya juga. Hafsah Hafsah. namanya. Nah, dia nikah sama Rasulullah kan. Hasil jadi keluarga juga. Ya. Terus Utsman dari mana coba? Dari istrinya juga. Benar guys. Dari istri. Benar. Kenapa? Istrinya ada berapa, Utsman? Utsman itu istrinya ada Yang dari Rasulullah? dua. Ada 2 benar. Iya. Itu bukan nikahnya bukan dua bareng ya guys. Jadi itu satu Satu-satu. meninggal, satu meninggal. Iya. Dan akhirnya dia punya julukan Dzunarwain gitu. Jadi punya 2 cahaya. Nah, Gitu, guys. Ali nih yang terakhir dari mana? Dari istrinya. Benar. Siapa namanya Siti Pak Fatimah. Siti Fatimah. Nah, itu benar-benar cinta yang booming dah. Iya. Cintanya itu bahkan ya kan dikatakan bahwasanya malaikatnya nggak tahu bahwasanya mereka saling mencintai tuh. Sampai segitunya malaikat itu nggak tahu ya. Begitunya luar biasanya Ali. Luar biasa, Jujur iya. paling tahu keren sih dong. Nah sekarang gue tanya balik nih. Kalau role model Aiman siapa nih? Jujur, siapa ya? Ada, gue punya satu role model, dia seorang pemuda. Cuman gue lupa namanya. Kalau nggak salah, namanya tuh gue lupa deh, bentar aja. Pokoknya Apa? ceritanya aja ya. Iya boleh. Ceritanya itu dia ini orang kaya. Orang sahabatnya dia orang kaya. Dia orang kaya dari orang tuanya kan. Nah, dia masuk salah satu orang yang asli bin Al-Awwal pertama masuk Islam. Jadi dia tuh Islam datang, dia tertarik nih sama Islam. Akhirnya dia masuk Islam sama awal tuh masih di Mekah.
Islam ternyata ibunya tahu. Ibunya otomatis Saya kira juga pernah denger deh. ibunya tahu dia kayak ibunya kan bilang kan kamu jangan masuk Islam sampai tingkat ininya ya itu kayak bilang ibunya kamu pilih saya atau Islam pasti apa yang dipilih orang itu masuk Islam. Sampai akhirnya berjalannya waktu terus banyak hal yang dia lakukan untuk Islam sampai puncaknya itu pas masa perang Uhud perang kedua tuh dia jadi salah satu orang yang syahid di perang Uhud. Ini yang hitam bukan si orangnya ya? Bukan cowok pokoknya dia tampan Iya sih juga. udah ntar tulis di komen dah yang tahu. Iya, nanti tulis komen Pokoknya guys. paling ininya sampai Rasulullah tuh nangis. Gue tau kenapa Rasulullah nangis. Ketika dia wafat, Iya. dia tuh dulunya orang kaya. Karena punya dia nih, lu jalan dari sini sampai FTL Ciputat, itu udah ke ini udah kecium baunya. FTL. Udah ke FTL Ciputat dari Win, itu udah apa ya, udah kecium baunya. Tapi ketika dia meninggal, kain nih, kan lu tau kan orang yang meninggal tuh ditutupin kapan kan? Kain yang dia punya, itu kalau misalkan kan baring tuh, si kakinya kalau misalkan kainnya ditarik ke muka, kakinya kelihatan. Berarti enggak ini. Bener-bener sampai kayak bahasanya semiskin itu dong. Iya. Dia dari anak orang kaya, dari ganteng tampar rupawan sampai kayak gitu dari hidupnya. Dan Rasulullah bener-bener apa ya maksudnya dia bener-bener sedih dan kayak bangga gitu loh ada orang yang segini banget sama Islam. Dan jadinya nggak main-main dia masuk ke dalam surganya jelas kan udah syahid. Itu sih loh. Tapi kalau zaman sekarang gimana? Kan kita sebagai orang Islam, Nah, apakah kita kurang dalam kedakwaan Rasul itu bagaimana? Nah, jadi yang kita apa namanya? atau andol? Weh, gimana ya? Udah lantai dulu. Iya. Kan sekarang tuh ke Islam ya. Ah, Nah, kenapa zaman sekarang itu seperti kayak zaman dahulu gitu, seperti zaman jahiliyah? malah balik lagi ya. Iya. Gue percaya satu kalimat bahwasanya sejarah akan selalu terulang dulu. Dan jadi sejarah itu kan berputar ya. Ketika udah naik pasti turun terus balik lagi ke berapa jadi. Dan sekarang gue lihat bahwasanya Indonesia ini gue nggak tahu ya salahnya di mana jujur. Iya, Makanya kesalahan gue itu terapin akidah ke anak-anak. Tapi itu pun belum tentu berhasil. Kenapa? Karena akidah itu paling dekat diterapin sama Orang tuanya sendiri. Apakah orang tuanya karena udah mulai zaman gengsi kan? Apa gimana ya? Jujur itu nggak tahu sih gue. Iya. Itu susah. Apalagi bener-bener zaman sekarang itu orang tuanya tuh ke anak kecil aja mereka udah ngasih HP, udah ngasih game gitu lah. Jadi sebagai akidah moral itu kayak kurang. Soalnya udah ditanamkan sama HP ini. Benar, itu susah sih sebenarnya. Karena ini kan gaya hidup ya, maksudnya Iya. kita nggak bisa ngejauh dari yang kayak gini. Iya. Nggak bisa nolak juga. Yang bisa kita lakukan adalah antisipasi. Iya. Nah, itu jawabannya di mana? Masuk UIN. Masuk UIN ya. Kenapa? Karena di UIN diajarkan akhlak tasawuf di setiap Akhlak pelajaran tasawuf. anak kelas 1 semester 1 tuh. Diajarkan sejarah peradaban Islam juga. Nah, benar. Maksudnya UIN ini harusnya jadi yang terdepan dong. Iya. Gitu. Cuman masalahnya kembali lagi bahwasanya di UIN pun yang katanya Islam Ada aja yang melenceng. ada aja dan Ada. Iya. Pasti ada. Oke, jadi ini kalau lu nih, kalau dari lu kesimpulannya bahwasanya dari sejarah nih kita bahas ada beberapa Rasyidin bahkan kita nyentuh tadi Umayyah. Hal apa yang sebenarnya bisa kita terapin untuk masalah sekarang terkait dengan degradasi moral, pendidikan juga pemerintahan. Kalau dari pandangan lu sendiri nih, Kalau dari pandangan saya kan yang namanya akidah kan dari orang tua. Sebenarnya sih ke pemerintah sama pendidikan. Nah, kalau pemerintahnya itu benar dalam masalah pendidikan, kayak sekolah-sekolah itu menerapkan bahwanya ada pelajaran akidah apa, ada pelajaran yang semacam kayak ke diri kita lah gitulah, pasti apa namanya meminimalisir, pasti meminimalisir. iya dengan keadaan sekarang ini. Terus juga ya sih kalau pemerintah sih sama pendidikan. Jadi udah. Iya. Kalau menurut Anda bagaimana? Kalau dari gua ya pertama terkait degradasi moral. Iya. Ini gua tekanin tuh tetap sebenarnya karena bisa moral itu kan berarti anak muda kan. Iya. Bahkan anak muda yang didik siapa? Orang tua. Orang tua pasti. Gak mungkin dong maksudnya ada anak yang dia jadi bandel ketika orang tuanya baik-baik. Saya sangat jarang lah. Terus anak bandel ini ketemu sama teman-teman bandel lainnya. Otomatis yang jadi masalah itu di parenting orang tua. Dan parenting orang tua ini sebenarnya kita bisa ya ini dari mana? Pemerintah. Dan gue selalu mikir kenapa kayak walaupun sebenarnya notabene Indonesia gak muslim ya, kenapa pemerintah tuh gak buat kayak ketetapan bahwasanya sholat subuh wajib berjamaah. Nah, tapi kan itu nanti kalau misalkan kayak gitu pemerintah kan di Indonesia juga Pancasila itu. Iya kan? Iya. Nggak, misalnya kebebasan beragama. Iya. Tapi kan ini konteksnya untuk khususnya muslim ya. Untuk muslim. Kenapa gitu nggak kita buat khusus muslim misalkan mereka harus beribadah sholat subuh dan minimal ke masjid semuanya tiap wajib muslim ya. Iya. Karena gue lihat dari jadi induk kata seseorang tuh kan nggak akan jauh-jauh dari sholat doang. Sholat ya benar. Sholatnya bolong-bolong. Ya pasti kitanya juga. Jujur kita juga masih bolong-bolong nih. Jujur. Bahaya banget. Bahaya banget ya. Terus terkait dengan pendidikan
sebenarnya setiap gue setuju sih buat kayak menteri ataupun orang yang buat perencanaan buat Indonesia ini bukan orang bodoh cowok. Iya. Mereka minimal doktoral, lulusan IPB, apalah UIN kan. Rumusan ada, lulusan UI. Tapi ya emang ada. Menteri Agama. Nah, itu sih ininya ya. Masuk bener. Masuk ya. Ya kapan dong? Enggak sih banyak kan. Banyak. Tapi kembali lagi bahwasannya banyak oknum dol. Benar. Karena gue rasa ini nggak bisa diselesaikan hanya dengan tokoh sentral. Misalnya Anies jadi presiden, Indonesia jadi bagus. Gue rasa Tidak tentu juga. enggak juga sih, enggak kayak gitu. Iya. Dan harusnya ini akan dilakukan secara berkelanjutan, dan gue harap semoga pemerintah bisa realisasi bahwasanya 2045 Indonesia dapat golden era-nya. Nah, kan sekarang tuh 2045 tuh fokusnya ke golden era. Sedangkan zaman sekarang juga udah namanya ada kerusakan kayak gimana ya? Kayak anak-anak muda tuh kayak main judol, main judi online, terus kayak minum-minum. Jadi kita juga bagaimana mau jadi generasi emas, pemerintah juga begini. Itu sih PR kita ya. Ya, PR kita itu, jadi bukan PR kita juga, PR pemerintah semua ya? juga, PR PR semua orang. pemerintah, PR presiden, biar anak muda sekarang tuh bisa dijadiin buat golden emas pada Nah. 2045 itu. Dan kita tahu kita sejarah telah mengajarkan gimana mereka bangkit, Iya. gimana mereka hancur, gimana mereka nyelesain masalah. Benar. Sebenarnya semuanya udah dijelasin tuh dari sejarah. Tinggal kita aja yang ngambilnya, mau apa enggak. Kita yang juga. Begitu paling teman-teman obrolan singkat kita, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat dan apabila Ketemu lagi di episode selanjutnya di Idol, Aiman dan Fadol. tugasku didengar Dengar olehmu. olehmu. Oke guys, apabila ada kesalahan dari gua pembicara ataupun sama teman podcast kita, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.